Selamat pagi. Setelah saya mempresentasikan bagaimana cara membuat bagan perkiraan, bagaimana input saldo awal, bagaimana cara input transaksi pembelian dan penjualan, input pembayaran utang dan penerimaan piutang, input biaya-biaya, maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membaca laporan keuangan yang dihasilkan dari transaksi yang telah kita lakukan ya. Oke, kita mulai. Masukin sandi, login. Nah, laporan keuangan itu terbanyak berada di buku besar ya. Oke, kita buka ini. Nah, kita lihat ada neraca. Di sini ada 3 pilihan bulan ini, bulan lalu, sampai dengan tanggal. Bulan ini itu artinya laporan yang sudah kita proses dan berlaku pada bulan ini ya. Jadi kalau kita lihat apa bulan ininya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, bulan ininya adalah bulan 11. Tapi perhatikan bahwa saldo awal dan saldo akhirnya sama. Artinya transaksinya belum berubah ya. Jadi itu baru ditutup kemudian menghasilkan saldo awal. Nah, kalau bulan lalu ini untuk menampilkan laporan yang sudah ditutup ya. Contoh misalnya kita buka bulan lalu, ada nggak bulan lalunya? Bulan 10 misalnya. Oke, kita lihat. Nah, ada ya, itu yang bulan lalu, bulan 10 ya. Jadi pada waktu kita nginput saldo awal, itu kita nginputnya pada akhir bulan 10 ya. Jadi dia menjadi bulan lalu. Oke. Ya, kalau kita ingin melihat laporan yang paling up to date, artinya setelah transaksi terjadi, kita langsung mau lihat apa yang terjadi, itu adalah sampai dengan tanggal ya. Jadi biasanya contoh kalau bulan ini tadi kita lihat adalah berisi saldo awal saja dan tidak ada mutasi, belum ada mutasi ya. Tapi kalau kita buka ini terus kita pilih tanggal 30, kita pilih sampai dengan tanggal, kita langsung terlihat ya bahwa antara saldo awal dan saldo akhir itu berubah ya. Jadi artinya kalau kita ingin melihat laporan terkini, maka pilihannya adalah sampai dengan tanggal ya. Jadi kalau misalnya ada transaksi baru kita input, nah kita ingin lihat hasilnya, maka pilihannya sampai dengan tanggal ya. Bisa tanggal berapapun kita bisa pilih. Misalnya saya pilih tanggal 31 Desember bisa ya. Jadi kalau ada transaksi ya dia akan terbawa. Nah, akan terbawa ini ya. Jadi dia akan mengupdate terus ya. Oke. Itu neraca, ini rugi laba. Cara bacanya sama ya. Ini bulan ini. Kita lihat bulan ini apa yang terjadi. Kosong ya. Tidak ada karena kita masukin transaksinya baru di bulan November ya. Jadi kita harus lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, baru ada ya. Berarti artinya transaksi itu kita baru mulai bulan November. Jadi waktu bulan lalu kita masukin saldo awal, jadi belum ada rugi labanya ya. Oke. Jadi begitu cara membaca laporan ya. Jadi pilihlah yang sampai dengan untuk mendapatkan informasi yang paling up to date. Oke. Keluar. Berikutnya arus kas sama ya. Kita pilih tanggal 30 sampai dengan. Nah, ini arus kas hanya akan muncul jika kita menjalankan modul kasbank ya. Jadi kalau modul kasbank itu dijalankan, maka kita akan mendapatkan laporan arus kas. Tetapi kalau kita hanya menjalankan satu modul saja, memorial, tidak ada arus kas ya. Arus kas ini diambil dari rekapitulasi transaksi kasbank. Oke. Berikutnya adalah rincian neraca. Nah, rincian neraca ini sama, kita pilih tanggal ini, cetak sampai dengan rinci. Nah, ini adalah rincian neraca ya. Nah, prinsipnya kalau rincian neraca ini jumlah debit kredit ini
jumlah debit dan kredit ini harus seimbang ya. Nih, jadi itu jumlah mutasi debit kredit harus seimbang, dan saldo ini, saldo awal dan saldo akhir harus nilainya 0 ya. Itu cara membaca. Jadi kalau ini tidak 0 salah ya, kalau ini tidak 0 salah, dan kalau ini tidak seimbang juga salah ya. Oke, itu cara membacanya. Kemudian kita bisa cek sub report. Nah, ini subnya ya. Jadi piutang kepada siapanya, ini kita tahu lunas, ini yang pada Amir Saripudin, ini persediaan inventory ya. Ini adalah bahan makanan utang ya. Jadi kita bisa membuka laporan sub perkiraan ya. Oke. Selanjutnya kita lihat buku besar. Bagaimana cara membukanya? Kita klik ini, ubah sampai dengan mesin ini, kemudian sampai dengan pilih cari kas kecil mulanya. Kalau ingin semua, ini 810 ya. Ini catatan terakhir adalah pajak. Nah, ini kita tinggal cetak. Nah, ini semua buku besar keluar ya. Tuh. Jadi kas kecil ada, rekening bank ada. Jadi semua transaksi yang kita input di kas bank dan di inventory itu juga masuk ya. Nah, ini coba perhatikan. Ini memo ya, ini beli. Beli ini berarti dari inventory, ini jual. Nah, jadi gabung ya. Jadi semua transaksi dari setiap modul itu nyambung ya. Ini kas, ini dari kas. Kemudian ini memo nih, awal beli. Itu dari pembelian, kemudian kita bayar utang ya. Nah, ini dari kas bank. Jadi nyambung semua. Oke, kita lihat ke sini terus, semua masih ini transaksi jual, ini transaksi biaya iklan, dia ulang tahun, beli ATK ya, semua ada. Dan terakhir adalah bayar listrik ya. Oke, itu untuk menampilkan buku besar ya. Buku besar ini untuk utang piutang, dia itu otomatis subnya juga ikut ya. Ini coba perhatikan, ini kepada piutang kepada Merdeka, ini utang kepada karyawan ya. Jadi utang piutang itu akan langsung subnya ditampilkan sekaligus ya. Tuh, ini utang kepada. Jadi antara buku besar dengan sub itu dia jadi satu kesatuan ya. Jadi nggak boleh buku besar nilainya tidak sama dengan jumlah sub buku besar. Nah, itu nggak, kurang tepat ya. Oke. Itu buku besar. Kemudian kita mau lihat daftar jurnal juga bisa, sama. Kita lihat jurnal 30. Misalnya jurnal apa yang kita mau lihat nih ya, sampai dengan kita mau lihat jurnal penjualan ya, tinggal cetak. Nah, nih jurnal penjualan ya, muncul. Kemudian kita mau cetak jurnal pembelian ya, tinggal cetak. Oh, jurnal pembelian. Kita mau cetak misalnya persediaan masuk, ada nggak? Cetak. Oh, kosong. Kita mau cetak piutang, kosong. Nah, cetak kas bank aja lah ya, langsung cetak. Nah, ini jurnal yang bersumber dari Kasbank ya. Jadi lihat sumbernya kasa. Jadi dari yang kita input di Kasbank tuh, penerimaan piutang, pelunasan utang, bayar listrik, semua jurnalnya otomatis terbentuk ya. Walaupun di Kasbanknya kita tidak nginput jurnal, kita cuma nginput penerimaan dan pengeluaran. Tapi hasilnya adalah jurnal otomatis. Oke. Memorial juga ada, kita bisa cetak jurnal memorial. Nah, itu tadi yang kita beli notebook ya. Itu cara melihat jurnal. Oke, selanjutnya kita bisa melihat umur piutang ya, umur piutang. Tanggal 30 sampai dengan, nah ini kebetulan belum ada ya, karena kita belum setting ya, jadi nggak muncul. Oke, kita keluar analisa rasio. Nah, ini juga bisa ya. Sampai dengan tanggal 30. Sampai dengan hitung rasio, cetak rasio. Nah, ini rasio ini kita setting dulu ya. Kita setting dulu, kalau nggak disetting nanti nggak pas ya. Ada nanti tempat settingnya itu adalah di sini ya. Ini pengaturannya di sini. Jadi yang masuk misalnya cash itu mana ya, cash dan setara cash ini masuk quick ratio, masuk current ratio ya. Nah, itu yang masuk dalam kas setara kas, piutang, saldo piutang, kemudian persediaan, saldo persediaan barang ya. Pemuka ini nanti masuk di, nah ini udah current ratio ya. Jadi ini cash ratio, ini cash ratio. Nah, ini settingnya di sini ya. Oke.
Kemudian rugi laba proyek ini kalau kita memiliki proyek atau sub ya. Kalau nggak ada ini dia tidak muncul ya. Nah keluar. Oke. Grafik. Nah, ini penting grafik. Grafik ini bisa bulanan ya. Bulanan hitung dia akan tampil ya. Nah ini grafiknya gitu. Saya lihat angkanya. Oh angkanya kecil ya. Ini munculnya kecil. Ini grafik bulanan. Nah ini grafik tahunan. Jadi kalau tahunan ini dia akan menampilkan 10 tahun ya. Jadi kalau kita hitung dari 22 dia 10 tahun mundur ya. Kalau kita hitung dari tahun ubah tahunnya 2000 misalnya, maka 10 tahun mundur. Jarang itu. Grafiknya begitu ya. Ini bisa lihat data. Oke. Oke, saya kira itu cara kita membaca laporan keuangan ya. Jadi tinggal kita klik saja. Jadi tidak ada lagi inputan ya. Jadi sangat mempermudah. Sekian saya kira itu ya penjelasan saya bagaimana cara kita menampilkan laporan keuangan, membacanya cukup mudah ya. Jadi tidak ada trik-trik yang apa namanya istilahnya mesti kita setting dulu laporannya harus kita atur dulu. Nggak ada. Saya sudah bikin sedemikian rupa sehingga user tinggal menggunakan ya. Saya pilih program itu laporan itu adalah laporan yang sangat standar ya, tidak terlalu banyak macam-macam. Jadi standar, jadi mudah digunakan oleh semua user ya. Oke, saya kira sekian penjelasan dari saya. Makasih.